Untuk orang yang bersio ular, ya biasanya orangnya itu gesit, lincah dalam melakukan sesuatu, suka pengambil keputusan, cuman bisa dibilang ceroboh ya. Untuk orang sio ular itu pintar memikat hati orang, pintar memikat lawan jenis, suka selalu melakukan sesuatu itu tanpa pikir panjang ya. Biasanya egonya terlalu tinggi dan keras kepala. Jadi di sini untuk orang sio ular tuh biasanya suka melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia. Memang di sini untuk orang yang sio ular biasanya kurang bisa mentolerir ataupun memberi toleransi kepada orang yang menyakiti hatinya ataupun melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk orang sio ular itu biasanya hoki rezekinya itu mengalami pasang surut, ada naik, ada turunnya. Jadi tidak selalu mujur dalam perkawinan, apalagi dalam suatu masalah yang digelutinya dalam bidang ekonomi ataupun bidang bisnis ya. Halo, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Di sini video channel YouTube hadir kepada semuanya untuk meramalkan sesuatu hal yang bagus untuk kehidupan Anda ya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Jadi di sini ya kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio ular selama 3 bulan ke depan di tahun 2021 di bulan Januari, Februari, dan Maret. Apakah yang terjadi dominan itu ya yang bakal terjadi di selama 3 bulan ini ya. Nanti sebelum itu saya akan memberitahu dulu suatu penerawangan ya. Untuk orang sio ular itu biasanya di sini mendapatkan suatu hal yang menggembirakan ya, suatu menggembirakan hati. Cuman di sini untuk orang sio ular masuk di tahun sio kerbau, memang ada beberapa hal yang memang uh, ada mengalami akibat fatal ataupun mengalami jatuh sakit ya. Ada orang tua meninggal di tahun kerbau ini. Jadi untuk orang sio ular ini harus berhati-hati untuk menjaga orang tua yang lebih tua ya. Nah, jadi di sini biasanya selama 3 bulan ke depan ini untuk orang sio ular menggembirakan hati ada, suatu kejutan ada juga yang menghampiri ya. Jadi di sini lakukanlah apa yang bisa Anda kerjakan. Tapi di sini juga jangan selalu suka menunda-nunda pekerjaan. Ya juga harus selalu menjaga kesehatan dan menjaga pikiran Anda ya. Jangan terlalu terproses dalam suatu hal yang membuat Anda tuh jadi rugi ya. Nah, jadi di sini teman-teman selama 3 bulan ke depannya itu apakah bakalan terjadi atau tidak ya. Jadi di sini ya saya akan meramalkan kartu remi ya, dengan ditandai lonceng berbunyi. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan mengambil satu kartu ya. Apakah yang dominan itu bakal terjadi? Nah, jadi di sini teman-teman yang bakal terjadi itu adalah suatu halangan ya. Nah, jadi di selama 3 bulan ke depan tuh yang bakal terjadi itu adalah halangan dan kemalangan. Ya, teman-teman di sini apakah memang ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi tidak bisa mendapatkan satu hal yang baik ya? Coba di sini saya akan membuka 3 kartu ya. 3 kartu. Di sini mengenai pernikahan ya. Di sini teman-teman, di sini mengenai percintaan ya, asmara untuk orang yang bersio ular. Yang dominan yang bakal terjadi itu perkawinan ya. Cuman di sini tadi ada satu kata halangan ya di situ ya teman-teman. Nah, jadi di sini satu kartu ini mengatakan halangan ya. Nah, jadi halangan ini sebenarnya sih memang udah siap untuk menikah ya seorang wanita, ataupun memang ada sendirilah yang seorang wanita bersio ular
ya Anda sendiri mungkin udah siap untuk menikah, ataupun ada seorang laki-laki ya, seorang wanita ini udah siap untuk menikah. Mungkin di sini ya mungkin ada gejala hal yang ada sesuatu masalah ya mungkin dalam 3 bulan ini ada sesuatu orang tua yang bakal meninggal, jatuh sakit ataupun mendapatkan suatu menderita kemalangan ya, sehingga ini perkawinan jadi tertunda ya. Nah, jadi di sini saya akan membuka lagi 3 kartu ya. 3 kartu ya teman-teman. Di sini saya akan buka dulu 3 kartu. Nah, di sini teman-teman, 3 kartu ini mengatakan bahwa asmara kalian untuk orang show ular ya di tahun Cokro ini sangat-sangat bagus sekali. Ya, di sini juga memang ada kata janji ya, 3 bulan ke depan, cuman memang semuanya udah saling memikat, saling memberi doa restu ya untuk berlangsungnya suatu pernikahan. Cuman di sini ya mungkin ada suatu orang tua, mungkin di sini ada menderita suatu kemalangan ataupun memang mendapatkan mungkin ada ciong ataupun kebenturan dengan orang yang lebih tua ya. Jadi di sini mungkin kalian 3 orang tuh berjodoh, maksudnya sekalian sepasang sejoli berjodoh ya. Jadi mungkin tidak melihat show-show yang lain dalam satu keluarga, jadi terkena suatu bentrok ataupun ciong dengan orang yang lebih tua umurnya sehingga dia meninggal ya. Mungkin di sini setelah berlangsungnya untuk pelamaran mungkin kebentrok, mungkin meninggal, ataupun mungkin waktu sebelum menikah mungkin beberapa minggu atau beberapa hari meninggal gitu ya. Jadi di sini dalam suatu terawangan saya, gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang show ular itu ya harus lebih sering perhatian ya, lebih waspada, jaga untuk orang yang lebih tua, sehingga apa yang Anda inginkan di selama 3 bulan ke depan ini bisa tercapai apa yang diinginkan ya. Jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa ya memang sebenarnya sih dalam suatu pernikahan sih memang tidak mendapatkan suatu uh, kesulitan ataupun memang kekurangan dana ya. Tapi di sini kan memang banyak sesuatu hal masalah yang selalu menghadang Anda ya untuk orang ular. Apa-apa semua tidak lancar, apapun tidak semua berjalan dengan sukses ya. Di sini sih mengenai uang ada ya, tapi di sini semuanya tidak bisa berjalan dengan lancar. Ada apa dengan ini ya? Karena memang di sini satu hal, memang satu pasti berhubungan dengan aura Anda. Karena pencerahan aura itu memang kalau sedikit aja kurang bagus ya ataupun gelap, pasti tidak mendapatkan suatu hal positif. Nah, jadi di sini untuk hal yang baik, untuk hal yang supaya bisa Anda mujur, beruntung, ya Anda harus bersihkanlah semua aura Anda ya supaya Anda bisa mendapatkan satu hal yang baik. Karena memang di sini bukan kendalanya dari uang, tapi kendalanya di tujuan rencana Anda yang Anda harapkan. Apa-apa semua tidak bisa berjalan dengan lancar. Kenapa bisa begitu? Coba saya akan lihat lagi 3 kartu ini mengatakan bahwa, nah, di sini 3 kartu ini mengatakan ada seseorang yang bermaksud untuk mencelakai Anda atau merugi Anda supaya Anda bisa tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Ini adalah kiriman gaib ya. Nah, di sini kiriman gaib. Ini adalah hal gelap. Nah, mistis gelap. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, seorang pria ataupun laki-laki berkulit sawo matang, tinggi, tegak, badannya berisi lumayan ya. Nah, ini orangnya juga tinggi. Ya, ini adalah orang yang bermaksud ingin supaya kalian tuh semua mungkin dari segi hubungan percintaan, mungkin dari segi bisnis, rencana tujuan. Jadi dia tahu semuanya tuh dari kamu ataupun dari keluarga. Jadi dia tidak suka. Jadi dia ingin menghalang-halangi supaya semuanya dia bisa tercapai dengan baik. Terus juga dia tahu bahwa di tahun show kerbau ini kamu yang bershow ular sangat bagus sekali ya. Jadi sehingga untuk show ular ini ya bisa dilakukan secara mujur ya, sehingga bisa apa yang bisa Anda dapatkan, apa yang Anda inginkan bisa tercapai dengan baik. Nah, tapi di sini untuk orang yang di sini sih memang sebenarnya sih bukan di kendala uang ya. Nah, di sini adalah kiriman.
ini kiriman gaib ya, ini orang tidak diinginkan ini ya, kasih gaib. Nah, sehingga Anda jadi malas, jadi kurang semangat, akhirnya apa yang Anda kerjakan tidak bisa berjalan mulus. Ya teman-teman, ya memang harus bersihkan dulu lah semua aura Anda itu ya, yang dikasih kiriman, yang dikasih sesuatu hal yang tidak enak di badan ya, karena memang ciri-ciri orang yang dikasih kiriman gaib ya, satu itu kurang semangat, terus yang kedua selalu ingin ngantuk ya, badannya juga jadi malas ingin bekerja, terus yang ketiga berpikiran negatif terus ya, selalu pesimis, tidak ada optimis sama sekali, selalu berpikiran negatif ya. Terus yang keempat, selalu ingin marah dan selalu merasa bahwa tidak punya harapan dan tidak ada cahaya titik terang. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang dikasih kiriman. Terus juga 5, merasa bahwa ingin selalu menunda-nunda waktu dalam bekerja ataupun melakukan suatu rencana tujuan. Jadi di sini teman-teman, ya jika teman-teman merasa bahwa Anda tuh ada dikasih kiriman ataupun memang Anda pengen tahu ya, Anda tuh dikasih kiriman gaib, Anda bisa tahu lah dalam beberapa hal ciri-ciri khasnya yang dikerjai orang ya, dikasih kiriman. Yang keenam juga bisa merasa bahwa lingkungan sekitar Anda merasa tidak menghormati atau menghargai Anda, sehingga Anda selalu ingin marah-marah, ataupun orang selalu mengucilkan Anda, acuh tak acuh, cuek, dan segala macam, orang tidak suka Anda. Nah, itu adalah orang ciri-ciri yang dikasih kiriman, gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ya di sini ya saya pun juga bisa memberikan kasih tahu apa aja ciri-ciri aura Anda tuh bagus atau tidak ya. Jadi di sini kan semuanya Anda bisa tahu sendiri lah ya. Karena memang banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti tentang namanya pencerahan aura. Jadi di sini pencerahan aura itu, jadi udah saya kasih tahu ya ciri-ciri orang itu yang terkena santet, terkena kiriman santet, kiriman gaib ya. Orang yang seperti itulah ya teman-teman. Nah, makanya di sini kalau saya lihat ya, ya Anda sudah tahu ciri-ciri seperti itu ya, Anda harus secepatnya membersihkan diri dengan uh, mandi air bunga supaya Anda kembalikan aura Anda ya. Karena bagaimanapun juga harus dibersihkan dengan mandi air bunga. Nah, jadi di sini teman-teman, saya bukan bermaksud sebagai Tuhan ataupun memang yang paling terpercaya ataupun bagaimanapun juga lah ya teman-teman, karena memang di sini hasil ramalan itu saya melihat ada hal yang nggak baik, pasti saya akan memberikan ke Anda saran dan solusi. Saya akan memberikan Anda suatu jalan keluar, saya bermaksud ingin membantu Anda. Tapi jika memang Anda tidak bisa dibantu, ya mungkin Anda ingin mencari alternatif yang lain, silakan saja ya. Karena teman-teman di sini, karena memang kehidupan itu ada banyak pilihan. Ya, ingin dibantu, tidak dibantu, dan mungkin sama sekali tidak ingin dibantu ataupun bagaimanapun juga ya. Karena memang di sini teman-teman, karena yang saya lihat di sini, jangan sampai semua kesempatan emas, kesempatan hal yang baik itu merusak diri Anda diri sendiri hanya karena dikasih kiriman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan buka lagi pesannya mengatakan bahwa banyak suatu kehalangan, banyak suatu kemalangan ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya kalau saya lihat banyak halangan, frustasi, depresi, marah-marah terus ya, diawali dengan king, raja. Ini mengatakan bahwa banyak sakit kepala, banyak bete-nya, banyak bosennya, banyak dijauhi orang, hati nggak tenang, akhirnya apapun semua terbengkalai, kesempatan emas pergi menjauh. Ya, oke, ini pesannya untuk orang yang bersyukur. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan lanjut lagi dengan gambaran saya. Untuk orang syukur ini mengatakan bahwa memang untuk orang syukur ini selama 3 bulan ke depannya tidak mendapatkan suatu hal kemalangan ataupun kesialan. Cuman di sini kartunya ini mengatakan bahwa Anda benar-benar ditutupi, dikasih kiriman ya, gaib yang tidak baik ya, yang membuat Anda tuh jadi seperti itu. Jadi saya sarankan secepatnya Anda bersihkan semua aura Anda ya. Karena memang di sini teman-teman, saya sudah membantu Anda untuk membersihkan aura, Anda yang mendapatkan suatu keuntungan sangat besar sekali ya.
Karena memang ini bukanlah suatu hal yang sangat musyrik ya, karena memang ini benar-benar ada mendapatkan suatu hal keuntungan yang baik untuk badan diri Anda sendiri, mendapatkan suatu aura yang baik. Hoki rezeki Dewa Penolong bisa datang silih berganti menghampiri Anda ya. Oke, teman-teman, di sini ramalan udah selesai. Percaya atau tidak, Anda rasakan, Anda bisa mendapatkan suatu hasil, bisa memetik suatu hal yang baik dan positif ya. Jadi dalam kehidupan ini Anda bisa tahu apakah memang bisa Anda benar-benar tanggapi dengan serius ataupun tanggapi dengan suatu hal yang baik. Anda bisa rasakan itu semuanya dalam hasil ramalan ini. Jika benar, Anda ambil pikir positif. Jika tidak, ya Anda berpikir sebagai permainan saja ya. Karena ramalan tidak bersifat untuk memaksa Anda untuk percaya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Ya, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Sekian, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.